Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas mengenai bagaimana sih membuat chart, grafik ya, pergerakan indeks, tapi portofolio kita sendiri. Nah, kalau yang contoh di sini kan saya bukanya IDX 30 ya. IDX 30 itu kalau di chart TradingView, ya kebukanya seperti ini ya. Jadi, indeks ini kan sudah ada pengelompokan sedemikian rupanya sudah ada ya dari sananya ya. Jadi kita bisa lihat indeks 30 ini gimana sih pergerakannya. Ini pun juga bisa menjadi sebagai tolak ukur apakah tren dari si indeks 30 ini ke depannya atau sekarang nih lagi apa nih? Apakah lagi sideways, apakah lagi uptrend dan lain-lainnya. Jadi kita bisa menganalisa juga untuk ke saham-saham yang ada di indeks 30 kurang lebih seperti itu ya. Biasanya para fund manager itu yang masuk ke dalam ETF dalam indeks itu juga memperhatikan tren dari si indeks itu sendiri, indeks 30. Nah, cara yang sama ini kita akan mengaplikasikannya kepada portofolio investasi kita untuk jangka panjangnya. Jadi misalnya, saya ingin membuat pergerakan harga chart, tapi apa yang ada di portofolio investasi jangka panjang saya punya misalnya. Contoh, ada beberapa investor yang, dia melakukan diversifikasi investasi di sahamnya itu, dia menyebarkan di berbagai sektor. Jadi dia nggak semua simpan satu, di satu sektor aja. Misalnya dia ada BBCA, ada BBRI, ada BRIS, jadi semua bank digabungin itu, ada yang pemikirannya, "Saya nggak mau kayak gitu ah, saya maunya misalnya paling banyak 5 tapi di satu sektor masing-masing satu yang menurut saya bagus dan bisa menghasilkan dividen," gitu. Nah, di TradingView itu ada fitur yang bisa, menjembatani itu ya untuk kita bisa melihat chart ke depannya. Contoh misalnya, ini saya langsung ini aja ya, praktekin ya di sebelah kiri atas di sini. Misalnya saya, kasih dalam kurung, BRIS misalnya dari bank misalnya BRIS, plus, eee, dari sektor pertambangan, misalnya UNTR, plus lagi misalnya dari sektor, properti, CTRA, plus jadi kalau misalnya BRIS mewakili bank, UNTR mewakili, pertambangan alat berat, CTRA mewakili properti, misalnya saya ngambil 2 lagi dari non cyclical dan cyclical. Non cyclical misal saya ambil Cepin, yang cyclical-nya saya ambil Aces misalnya. Nah, dengan formasi ini kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 BRIS, UNTR, Citra, Cepin, Aces ada 5, tutup kurung, dibagi, slash ya, dibagi 5. Ini langsung enter aja. Nah, muncullah chart di sini ya, lihat ya pojok kiri atas ini. Ini simbolnya udah otomatis 5 yang tadi ini nih. Ini perumusan matematika ya. BRIS tambah UNTA tambah CTRA tambah Cepin tambah Aces dibagi 5 harganya. Jadi ini, penghitungan simple, jadi nggak macam-macam, bukan pakai pembobotan secara market cap, bukan pakai pembobotan secara, performa fundamental apa enggak, ini murni harganya aja, harga dibagi rata, udah. Jadi setiap hari ada kenaikan penurunan tiap saham dari salah satu dari 5 ini bergerak naik atau bergerak turun, itu dikalkulasi terus. Jadi ini benar-benar harga rata-rata dari si 5 saham ini ya, harganya dibagi 5. Nah, pergerakannya ini bisa dilihat, oh ternyata, dia ini sejak dari pertengahan Desember, ini sudah uptrend nih. Sejak dari pertengahan Desember, sudah uptrend. Bahkan kalau mau dibikin kayak semacam trendline pun sah-sah aja ya. Tapi karena ini sifatnya adalah untuk investasi jangka panjang, ini sebenarnya untuk sebagai tolak ukur, andaikan saya melakukan ini dari awal tahun 2024, berarti ada di sini ya, sebenarnya sudah gain berapa sih portofolio, investasi saya di luar, di luar dari dividen tentunya. Oh, kurang lebih sudah 13% di luar dividen. Kayak UNTR gitu kan ada dividen, dan yang lain-lainnya itu bisa di, riset sendiri ya. Jadi
ini bisa membantu kita untuk melihat, wah ternyata portofolio yang saya rancang ini ternyata memang trennya lagi bagus. Syukur-syukur cari yang secara jangka panjangnya bahkan memang strong uptrend. Jadi kita bisa inilah ya, bisa ada keyakinan secara historicalnya, wah memang ini strong uptrend kalau portofolio saya berisi 7 saham A, B, C, D, E, F, G. Nah, kayak gitulah. Itu bisa dilihat sendiri masing-masingnya. Dan jangan lupa, ketika ini sudah diisi 5 ya, ini kan 5. Jangan lupa klik kanan, masukin ya di sini nih. Masukin ke watchlist. Karena nanti kalau nggak sengaja kepencet lagi, misalnya kepencet saham apa yang lain, ini jadi hilang rumusan yang tadi. Jadi kalau yang dikirain sudah oke, sudah bagus, jangan lupa diklik kanan sembarang ya. Diklik kanan di sembarang tempat, masukin di sini nih, add watchlist. Jadi nanti akan muncul di watchlist-nya di TradingView di sebelah sini. Jadi bisa dipantau terus. Silakan dicoba masing-masing, mana yang menurut kalian bagus, mana yang bisa mendatangkan dividen rutin. Yang penting adalah untuk investasi jangka panjang dan bisa membantu untuk kita pantau trennya. Jika memang video ini bermanfaat, tolong di-share kepada teman-teman yang lainnya. Jangan lupa di-like dan di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.